karena kita tidak selamanya bisa bekerja. Yang kedua, kita selalu merasakan sebesar apapun pemasukan kita itu selalu kurang. Yang ketiga, kita baru menyadari bahwa kita tidak punya tabungan, tidak punya investasi atau bisnis yang bisa kita andalkan selain tempat kita bekerja. Yang keempat, kita harus memperhitungkan bagaimana kelak ketika kita sudah tidak produktif lagi dan bagaimana juga masa depan anak dan keluarga kita. Yang kelima, diatur keuangan supaya kita selalu merasa longgar dan tidak merasa selalu terpepet dengan kondisi keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Benny Putra, Sarjana Sains Magister Manajemen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti materi yang saya sampaikan kali ini. Kali ini akan saya bawakan adalah cerdas mengelola keuangan pribadi menjadi lebih produktif. Kita akan awali dengan pertanyaan, mengapa keuangan pribadi tentunya itu perlu diatur? Yang pertama adalah karena kita sadari saat ini mungkin posisi kita sedang bekerja, mungkin posisi kita sedang produktifnya. Kita punya usia di antara 20, 25 hingga 45, 50 tahun. Dan kita sedang top-topnya bisa menghasilkan. Namun kita perlu sadari bahwa kita tidak akan bisa bekerja selamanya. Kita tidak akan bisa menghasilkan seperti yang kita akan hasilkan seperti sekarang ini. Maka kita perlu melakukan pengaturan keuangan selagi kita bisa menghasilkan dan selagi kita bisa produktif. Alasan yang kedua mengapa kita perlu mengatur keuangan adalah karena kita merasa selama ini pemasukan kita cukup banyak, tetapi kita selalu merasa kurang. Sedikit kurang, banyak kurang. Jadi sangat perlu sekali dilakukan pengaturan. Kalau tidak dilakukan pengaturan, maka akan menjadi masalah setiap kali ada di akhir bulan. Terlebih lagi kalau ada momentum-momentum seperti hari raya, momentum-momentum ketika ada saudara atau anak kita ada lamaran, ada nikahan, ada sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita perlu mengatur keuangan adalah kita sadar sampai sekarang, loh kita kok tidak punya tabungan, loh kita kok tidak punya investasi, loh kita kok tidak punya bisnis selain hanya bekerja seperti yang kita lakukan sekarang. Mau dong kita punya penghasilan yang dari tempat yang lain. Paling tidak kita punya cara untuk bisa merem banyak pengeluaran kita saat ini belum punya tabungan. Alasan yang keempat, kenapa keuangan perlu diatur, adalah kita akan menyadari bagaimana kondisi kita ke depan ketika kita sudah tidak produktif lagi, dan juga bagaimana kondisi anak dan keluarga kita nantinya apabila tidak kita persiapkan pengaturannya dari sekarang. Itu alasan yang keempat. Dan alasan yang kelima adalah keuangan perlu diatur agar kita selalu merasa longgar. Sering kan kita merasa sangat terpepet sekali dengan keadaan ketika kita harus membayar A, membayar B, membayar C, dan itu di luar ekspektasi kita. Padahal ketika kita lagi mendapat uang di awal bulan, itu kita merasa paling kaya sedunia. Uang seolah-olah yang kita miliki itu tidak ada batasnya dan selalu siap untuk di-spend atau dikeluarkan untuk dibelanjakan. Tapi celakanya belum sampai akhir bulan, bahkan masih di tengah bulan kita sudah mengalami
permasalahan dengan keuangan. Jadi tahu-tahu tagihan itu selalu muncul dan membuat kita terpepet harus pinjam kanan pinjam kiri. Itulah perlunya kita melakukan pengaturan keuangan. Saya ulangi lagi, mengapa kita harus mengatur pengaturan keuangan. Yang pertama adalah karena kita tidak selamanya bisa bekerja. Yang kedua, kita selalu merasakan sebesar apapun pemasukan kita itu selalu kurang. Yang ketiga, kita baru menyadari bahwa kita tidak punya tabungan, tidak punya investasi atau bisnis yang bisa kita andalkan selain tempat kita bekerja. Yang keempat, kita harus memperhitungkan bagaimana kelak ketika kita sudah tidak produktif lagi dan bagaimana juga masa depan anak dan keluarga kita. Yang kelima, diatur keuangan supaya kita selalu merasa longgar dan tidak merasa selalu terpepet dengan kondisi keuangan. Lalu, bagaimana cara cerdas mengatur keuangan? Akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup jelas dan memicu kita untuk mengatur keuangan. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.